Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ramia Apriliaan dengan NIM 1211901. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktuator solenoid. Yang mana pengertian dari aktuator itu sendiri yaitu merupakan peralatan piranti keras yang mengkonversi sinyal perintah controller ke dalam parameter fisik. Selanjutnya pengertian dari solenoid itu sendiri adalah peralatan yang dipakai untuk mengkonversi sinyal elektrik atau arus listrik menjadi gerak linear mekanik, terbuat dari kumparan dan inti besi yang dapat digerakkan. Solenoid merupakan rakitan elektromagnetik dengan dua posisi terdiri dari inti di dalam kumparan kawat. Inti pada umumnya ditahan pada satu posisi dengan menggunakan per, tapi bila kumparan diberi satu daya, maka inti ditekan ke posisi yang lain. Selenoid linear lebih banyak digunakan daripada selenoid putar. Selanjutnya, prinsip kerja dari solenoid. Di dalam solenoida, terdapat kumparan yang melingkar dengan cara yang khusus ketika sedang mengirim arus listrik melalui kawat atau energi. Medan magnet dibuat poros dalam dari solenoid adalah piston, seperti silinder terbuat dari besi atau baja yang disebut plugger atau slope, setara dengan sebuah dinamo. Medan magnet kemudian menerapkan kekuatan untuk plugger ini baik menarik atau mendorong. Ketika medan magnet dimatikan, pegas plugger kemudian kembali ke keadaan semula. Selanjutnya ada contoh penggunaan aktuator solenoid. Yang pertama ada injektor bahan bakar, merupakan aktuator yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam mesin. Selanjutnya ada solenoid pemutus bahan bakar, digunakan sebagai bagian dari sistem keamanan atau kontrol untuk mematikan bahan bakar secara otomatis dalam situasi darurat atau saat mesin tidak beroperasi. Selanjutnya ada solenoid pedal gas, digunakan untuk mengontrol aliran udara atau bahan bakar ke mesin sesuai dengan posisi pedal gas yang ditekan oleh pengemudi. Selanjutnya, yang keempat ada solenoid motor starter, bertanggung jawab untuk mengontrol aliran listrik ke motor saat motor dihidupkan. Selanjutnya ada EGR valve solenoid untuk mengurangi emisi gas buang dengan mengalirkan kembali sebagai gas buang ke dalam sistem pembakar. Selanjutnya ada center lock untuk mengontrol mekanisme kunci pintu otomatis dalam sistem penguncian pusat. Selanjutnya, tipe-tipe aktuator solenoid. Yang pertama, ada aktuator solenoid dorong tarik yang mana terdiri dari gulungan solenoid, pelampung, dan pegas. Selanjutnya ada aktuator solenoid profesional, memungkinkan pengendalian prosesi dalam aplikasi seperti katup, pengatur aliran, atau pompa pengukur. Selanjutnya ada aktuator solenoid putar, mengubah gerakan linear solenoid menjadi gerakan putaran. Selanjutnya ada aktuator solenoid pengunci, menggunakan magnet permanen untuk mempertahankan posisi pelampung bahkan saat arus dimatikan. Selanjutnya adanya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adanya kelebihan, yaitu responsif. Solenoid merespon perubahan arus listrik dengan cepat sehingga dapat memberikan gerakan yang cepat. Selanjutnya ada ukuran kecil. Solenoid umumnya memiliki ukuran yang kecil sehingga cocok untuk aplikasi dengan ruang terbatas. Selanjutnya adanya kemudahan pengendalian. Dapat dikendalikan dengan mudah melalui pengaturan arus listrik yang diberikan. Harganya pun terjangkau, umumnya memiliki harga yang terjangkau dibandingkan dengan beberapa jenis aktuator lainnya. Selanjutnya, ada pun kekurangan dari aktuator solenoid. Yang pertama daya. Solenoid memerlukan daya listrik yang cukup besar untuk menghasilkan gaya yang signifikan. Selanjutnya ada durabilitas. Bagian-bagian dalam solenoid dapat mengalami keausan atau kegagalan mekanis setelah penggunaan yang intensif. Selanjutnya ada panas. Penggunaan yang berlebih dapat menyebabkan solenoid menjadi panas yang dapat mengurangi efisiensi dan umur pakainya. Selanjutnya adanya keterbatasan jarak. Gerakan solenoid terbatas oleh jarak kabel dan batasan mekanisnya. Selanjutnya ada pun dampak penggunaan solenoid. Yang pertama adanya
otomatisasi proses industri, sistem kontrol mesin, pengendalian katup, dan perangkat otomatis lainnya. Selanjutnya, adanya efisiensi energi dapat memberikan gerakan yang cepat dan tepat dengan konsumsi energi yang relatif rendah. Selanjutnya ada peningkatan produktivitas. Dalam sistem otomatisasi, produksi dapat meningkatkan throughput dan konsisten produk. Selanjutnya yang keempat ada peningkatan produktivitas, memungkinkan pengembangan teknologi canggih seperti kendaraan otonom, sistem pintu otomatis, dan perangkat elektronik rumah tangga pintar. Komponen aktuator solenoid, yang pertama ada kumparan atau coil, lilitan kawat tembaga yang menghasilkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Selanjutnya ada inti besi atau kelunggar, material ferromagnetik yang tertarik oleh medan magnet dari kumparan. Selanjutnya ada pegas atau spring, membantu pengembalian inti besi ke posisi awal saat alur listrik dimatikan. Selanjutnya ada solenoid valve, termasuk katup dan aktuator solenoid dalam suatu unit digunakan untuk mengontrol aliran fluida. Selanjutnya ada casing, melindungi komponen internal aktuator dari lingkungan. Selanjutnya ada batang atau root, terhubung dengan inti besi dan menghasilkan gerakan linear pada aktuator linear. Selanjutnya, aplikasi spesifik berdasarkan jenis aktuator. Yang pertama ada aktuator linear, yang mana diimplementasikan ke mesin industri, menggerakkan conveyor belt, membuka atau menutup katup, memindahkan material, peralatan medis, yaitu seperti mengatur dosis obat, menggerakkan pompa infus, mengontrol ventilator. Sedangkan otomatis pada industri yaitu mengoperasikan robot pick and place, pengendalian sistem, percetakan, dan menggerakkan aktuator pneumatik. Selanjutnya ada aktuator rotari yang pertama pada katup mengatur aliran, yaitu mengontrol aliran fluida dalam pipa, mengarahkan aliran air pada sprinkler, dan mengatur tekanan udara pada sistem pneumatik. Selanjutnya ada robot dan manipulator, menggerakkan lengan robot memutar grip, mengontrol aktuator linear. Selanjutnya ada peralatan otomatis, yaitu mengoperasikan ketuk IJR, mengontrol throttle, mengatur aktuator rem. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.